semuanya, di sini kami akan menceritakan tentang legenda Waduk Cacaban. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Novika dari absen 3 dan Saya Bahiyatur Rasyida dari absen 10. Legenda Waduk Cacaban. Pada tahun 1952, Presiden Soekarno pernah mendatang salah sebuah pelosok di Tegal, Jawa Tengah. Di sana dia membangun sebuah waduk yang diberi Waduk Cacaban. Ternyata nama itu merupakan nama pemberian dari Bung Karno. Nah, bagaimanakah asal muasal nama Waduk Cacaban? Pada awalnya, sebelum dibangun waduk, daerah itu merupakan sungai yang dalam. Saat itu namanya adalah Kedung Pipisan. Kedung artinya kali yang dalam, kalau pipisan itu semacam tempat gelituk atau wadah meramu obat. Kata Ketua Adat dan Budaya Pujo Kasripin pada saat liputan bincang dengan liputan.com di Tegal, Jawa Tengah pada Kamis 8 Agustus 2013. Setelah 6 tahun pengerjaan, Soekarno pun mengubah nama tempat tersebut yang awalnya Kedung Pipisan menjadi Waduk Cacaban, juga memiliki arti tersendiri. Asal katanya itu dari bahasa Jawa, yaitu ancaban, artinya yang menarik perhatian atau buat penasaran. Ungkap orang yang ditetuakan di daerah tersebut. Pria yang memakai topi pisang itu menjelaskan maksud Bung Karno memberikan nama ancaban pada waktu tersebut. Mungkin Bung Karno ingin waduk itu menjadi objek yang dikunjungi Nusantara, jelasnya. Waduk Cacaban itu merupakan warisan Presiden Soekarno, meskipun kelahiran waduk tersebut berawal dari gagasan pemerintah kolonial Belanda. Pembangunan waduk seluas 928,74 hektar yang mampu menampung 63 juta meter kubik air itu memakan waktu 6 tahun. Di pengerjaannya selesai tepat pada 19 Mei 1958. Bung Karno pun hendak mendatang peresmian dilakukan oleh bawahannya, Tuan Santoso. Pada 1952, awal peletakan batu pertama di waduk tersebut, Bung Karno datang ke lokasi sembari menggenggam tokat sapu jagat, juga mengenakan pakaian khasnya, jas putih serta kopiah dan kacamata hitam. A few moments later. ada juga nilai-nilai yang terkandung dalam cerita legenda Waduk Cacaban, yaitu 1. Nilai religius tersirat dalam simbol kepala kerbau, ayam tulang, gesang, dan tumpeng. 2. Nilai sosial. Nilai ini dapat dilihat dari kebersamaan masyarakat penuja saat mempersiapkan hal-hal yang dapat dibutuhkan untuk ritual. 3. Nilai budaya. Ketika upacara ini dilangsungkan, sama halnya masyarakat setempat ikut berpartisipasi dalam pelestarian budaya. Ada juga amanat. 1. Pentingnya kerja keras dan pengorbanan. Dalam cerita ini seringkali terdapat tokoh yang bekerja keras, berusaha dengan penuh semangat demi mencapai tujuan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. 2. Keharmonisan antara manusia dan alam. Cerita ini mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta bagaimana manusia harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam agar tidak merusak ekosistem dan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Cacaban memiliki beberapa cerita dan mitos, diantaranya 1. Congkir emas Soekarno. Beredar mitos bahwa Soekarno menggunakan congkir emas untuk meletakkan batu pertama pembangunan waduk. 2. Mbah Santi dan Brahma Sumandara. Menurut juru kunci, ada 2 makhluk yang bersemayam di waduk, yaitu Mbah Santi dan Brahma Sumandara. Mbah Santi hanya menyampaikan pesan melalui mimpi, sedangkan Brahma Sumandara kerap meminta tumbal manusia. 3. Peristiwa orang yang tidak membayar retribusi. Menurut juru kunci, pernah ada beberapa orang yang tidak membayar retribusi dan berakhir dengan meninggal dunia. Adapun tradisi sedekah bumi Waduk Cacaban merupakan tradisi turun-temurun dari leluhur desa penuja. Meskipun minat dari generasi muda menurun pada tradisi ini, tetapi tradisi sedekah bumi Waduk Cacaban masih dilaksanakan hingga sekarang. Diadakannya sebuah tradisi terkadang di latar belakangi cerita masa lalu. Begitupun dengan tradisi sedekah bumi Waduk Cacaban ini merujuk dari penuturan pemangku adat. Tradisi ini merupakan salah satu ritual yang untuk memohon perlindungan dan sebagai ungkapan rasa syukur yang ditunjukkan kepada Sang Pencipta. Tradisi ini bermula ketika di desa Penuja, tempatnya di Waduk Cacaban, sering dilanda berbagai musibah yang menelan korban jiwa. Itu dia yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang salah dalam pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.